Di nomor 20 itu diketahui suatu fungsi trigonometri yaitu Y sama dengan 3 cos dalam kurung 3X dikurangi 60 derajat ditambah 3. Kemudian kita diminta untuk menentukan di poin A itu koordinat titik-titik maksimum dan minimumnya. Karena di sini tidak ada intervalnya, ya kita buat sendiri aja ya. Kita akan menentukan di interval X-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, pertama yang poin A, itu diminta untuk menentukan koordinat titik maksimum dan minimumnya. Pertama kita cari yang maksimumnya dulu ya, berarti yang bisa kita cari pertama adalah nilai Y maksimumnya. Y maksimumnya itu kan bisa dicari dengan menggunakan rumus mutlak A ditambah konstanta yang paling akhir kan, misal kita sebut sebagai D gitu ya. Itu berarti diperoleh A-nya itu yang 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, setelah kita peroleh Y max-nya 6, maka si grafik ini akan mencapai titik maksimum ketika nilai Y-nya sama dengan 6. Padahal nilai Y itu diperoleh dari persamaan ini kan, yang dari soal ini kan, berarti bisa kita tuliskan dia mencapai titik maksimum itu ketika 3 cos 3X dikurangi 60 derajat ditambah 3 sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X-nya. Gimana caranya ya? Tinggal kita operasikan aja kedua ruas. Nah, yang pertama ini kedua ruas kita kurangi dengan 3 sehingga diperoleh 3 cos 3X dikurangi 60 derajat sama dengan dikurangi 3 habis ya 3-nya. Yang ruas kanan 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3 ya. Sehingga kita peroleh 3 cos 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 3. Nah, kemudian kedua ruas dibagi dengan 3. Ini saya tulis kedua ruas dibagi dengan 3. Sehingga di ruas kiri diperoleh cos 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 1. Nah, cos berapa sih yang nilainya 1? Cos 0 kan? Nah, sehingga dari persamaan ini bisa kita tuliskan bahwa cos 3X dikurangi 60 derajat itu sama dengan cos 0 derajat. Nah, karena di persamaan ini sudah sama-sama cos, maka bisa kita ambil ukuran sudutnya saja, sehingga diperoleh di sini ya, 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 0 derajat. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 60 derajat, sehingga diperoleh 3X sama dengan 60 derajat. Kedua ruas dibagi dengan 3, diperoleh X sama dengan 20 derajat. Nah, di sini kita peroleh koordinat titik maksimum pertama, yaitu koordinat titik maksimumnya adalah X-nya 20 derajat, Y-nya itu 6. 20 derajat, 6. Selanjutnya, karena sudut itu kan berulang setiap dia memperoleh satu putaran penuh ya, maka ini dari persamaan yang sini, coba kita tambah dengan satu putaran, sehingga diperoleh 3X dikurangi 60 derajat, sama dengan 0 derajat ditambah satu putaran itu 360 derajat ya. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai X yang kedua. Ini kan dapat 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 360 derajat. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 60 derajat diperoleh 3X sama dengan 420. 420, kemudian kedua ruas dibagi dengan 3 diperoleh
X sama dengan 140 derajat. Sehingga koordinat titik maksimum kedua diperoleh koordinat titik maksimumnya itu 140 derajat. Tadi Y-nya berapa ya maksimumnya, yaitu 6. Selanjutnya kita akan mencari titik minimumnya. Jadi di sini kita mau cari titik minimumnya. Kalau tadi kita cari titik maksimumnya, pertama kita cari Y max-nya, berarti kalau mau cari titik minimum, kita cari Y minimumnya. Rumusnya gimana? Ya sama dengan tadi, cuma ada tanda negatif. Negatif mutlak A ditambah konstantanya yang paling belakang ya, misalkan dia D gitu deh. Berarti sama dengan negatif mutlak A-nya itu 3 dari persamaan, 3 amplitudonya, kemudian ditambah konstantanya yang paling belakang tuh 3. Nah, berarti kan di sini dapat negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini artinya si grafik ini akan mencapai titik minimum ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti nih si persamaan 3 cos 3X dikurangi 60 derajat ditambah 3 ini, dia hasilnya sama dengan 0. Boleh ya dituliskan 3 cos 3X dikurangi 60 derajat ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya. Kedua ruas ditambah, kedua ruas dikurangi dengan 3. 3 cos 3X dikurangi 60 derajat sama dengan negatif 3 ya. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 3 diperoleh cos 3X dikurangi 60 derajat sama dengan negatif 1. Kemudian kita mau cari cos berapa yang hasilnya negatif 1. Kalau lupa ya ingat-ingat aja sih grafik cos. Grafik cos itu gimana sih bentuknya? Misal di sini 90, 180, 270, kemudian di sini 360, di sini 1. Kalau grafik cos itu kan mulainya dari sini ya, ini dari atas, sini sampai 0, ini sampai negatif 1, nanti di sini negatif 1, kembali ke 0, kembali ke 1. Kan bentuknya seperti ini. Oke, nah jadi yang nilainya negatif 1 tuh yang 180. Bisa dituliskan di sini bahwa cos 3X dikurangi 60 derajat itu sama dengan cos 180 derajat. Nah, di sini sudah sama-sama cos, bisa kita ambil si sudutnya saja. Sini ya, lanjutnya. Oke, pertama itu ada 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 180 derajat. Maka di sini kedua ruas ditambah 60 diperoleh 3X sama dengan berapa? 240. Berarti X sama dengan 80 derajat. Nah, ini koordinat titik minimum pertama. Koordinat minimum pertama yaitu diperoleh 80 derajat, Y-nya tadi berapa waktu minimum? Ya 0 ya, 0. Oke, tadi kan si sudutnya ini tadi bernilai sama ketika sudah satu putaran ya, kembali lagi ya. Sekarang kita tambahkan sudutnya ini dengan 360, yaitu satu putaran. Di sini. Oke, berarti 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 180 derajat ditambah 360 derajat. Diperoleh 3X dikurangi 60 derajat sama dengan berapa nih? 540 derajat. Kemudian 3X sama dengan kedua ruas ditambah 60 diperoleh 3X sama dengan 600 derajat. Sehingga X sama dengan 200 derajat. Nah, di sini kan kita mendapatkan koordinat minimum
kedua, yaitu di titik 200 derajat, tadi Y min-nya adalah 0. Tapi coba diperhatikan, dari soal tadi kita menentukan intervalnya tuh cuma dari 0 sampai 180. Maka si sudut 200 derajat ini sudah melewati interval, jadi tidak memenuhi gitu ya. Tidak memenuhi. Kecuali kalau di soal itu tidak diminta untuk menggambar pada interval tertentu, yaitu boleh dilanjut. Nanti hasilnya bisa banyak sampai tak hingga. Selanjutnya di poin B, itu kita diminta untuk mencari koordinat titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama cari yang dengan sumbu X ya, berarti di sini koordinat titik potong dengan sumbu X. Kapan sih si grafiknya akan memotong sumbu X? Yaitu ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Tadi sebenarnya kita sudah menghitung ya di saat mencari koordinat titik minimum. Kenapa kok bisa dibilang sudah menghitung? Karena ketika kita mencari si Y minimumnya itu kan ternyata hasilnya adalah 0. Ya sama, kita kan akan mencari titik potong dengan sumbu X itu ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Oh, berarti untuk soal ini koordinat titik potong dengan sumbu X itu sama dengan koordinat titik minimumnya. Oke, karena nilai Y-nya sama ya. Nah, berarti boleh langsung dituliskan bahwa untuk interval dari 0 derajat sampai 180 derajat, si grafik ini akan memotong sumbu X di titik berapa tadi ketemunya? 80 derajat, 0 ya. Berarti di sini dituliskan dia akan memotong di titik 80 derajat, 0. Oke, karena tadi kita sudah mencari 2 dan ternyata yang satu tidak memenuhi, maka berlaku juga untuk yang di titik potong dengan sumbu X-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y-nya. Oke, koordinat titik potong dengan sumbu Y. Kapan dia akan memotong sumbu Y? Yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 0 derajat. Sehingga tinggal kita masukkan nih nilai X sama dengan 0 derajat ke fungsi trigonometrinya. Fungsinya itu kan Y sama dengan 3 cos 3X dikurangi 60 derajat ditambah 3. Nah, tadi dia akan memotong ketika X-nya sama dengan 0 derajat ya, sehingga ditulis 3 cos 3 dikali 0 derajat. Oh, ini kurungnya di sini ya, ininya yang nggak ada. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Oh, 3 dikali 0 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 3. Sama dengan di sini 3 kali cos 3 kali 0 derajat ya 0 ya. Berarti 0 derajat dikurangi 60 derajat itu negatif 60 derajat ditambah 3 sama dengan kita cari dulu nih nilai dari cos negatif 60. Nah, kan dicari dulu nih nilai dari cos negatif 60 derajat tuh berapa. Boleh deh menggunakan bantuan bidang kartesius. Kalau di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Kalau dia sudutnya negatif 60 derajat kan berarti berputar searah jarum jam tuh. Sini kan 60 derajat. Padahal di kuadran 4 itu cos bernilai positif. Berarti cos negatif 60 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Berapa nih cos 60 derajat? Yaitu setengah. Sehingga nilai cos negatif 60 derajat itu setengah. Ditulis 3 dikali setengah ditambah 3. 3 dikali setengah tuh 1,5, kemudian 1,5 ditambah 3 tuh hasilnya 4,5. Nah, dari sini diperoleh koordinat
titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu di titik 0 derajat, 4,5 ya boleh ya ditulis sebagai 4,5. Selanjutnya di poin C, itu kita diminta untuk membuat sketsa grafik. Kemarin kan kita sudah belajar membuat sketsa grafik fungsi trigonometri. Pertama dengan mencari pasangan nilai X dan Y-nya ya, dengan memilih besar sudut-sudutnya, kemudian kita cari satu-satu sehingga diperoleh beberapa titik dan bisa digunakan untuk membuat sketsa grafik. Kemudian kita juga sudah belajar membuat sketsa grafik menggunakan konsep pergeseran ketika si konstanta yang ada di persamaan fungsinya itu berubah. Nah, sekarang di soal ini itu kita bisa menggunakan cara yang lain lagi. Tadi di poin A dan poin B, kita kan diminta untuk mencari titik-titik maksimumnya dan minimumnya, kemudian titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dua hal yang dicari tadi itu bisa kita gunakan untuk membuat sketsa grafiknya. Pertama nih, kita bisa buat garis bantu dulu. Coba perhatikan di sini kan ditambah konstanta ya. Kalau ditambah konstanta di paling belakang artinya dia bergeser ke atas sejauh 3 satuan. Bisa deh buat garis bantu di saat Y sama dengan 3. Karena kan si sumbu X-nya jadi naik 3 ya. Oke, sudah kita buat garis bantunya, kita letakkan si titik-titik yang sudah kita cari tadi. Pertama nih di sini ada 20,6, itu salah satu titik maksimumnya. Di sini sudut 20, 6-nya belum dibuat ya, di sini 6-nya. Di sini 6 paling atas. Oke. Di sini 6. Itu ya. Kemudian maksimum kedua 140,6. Di sini 140, 6-nya di atas. Oke, kita buat titiknya. Tuh. Oke. Kemudian titik minimumnya itu yang ada di rentang 0 sampai 180 itu adalah 80,0, berarti ada di sini titik minimumnya. Oke, selanjutnya kita pindah ke titik potong. Dia memotong sumbu X di titik 80 derajat, 0 sudah ya, tadi sama dengan koordinat titik minimumnya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu ada di 0 derajat ya, 0 derajat, 4,5. 0 derajat, 4,5-nya kira-kira di sini. Oke, nah dari sini kan kita bisa membuat sketsanya ya, diperoleh sketsanya adalah oke. Oke, ini grafiknya baru sampai 140 ya, ini kan dia maunya sampai 180. Jadi di 140 itu kan dia mencapai maksimumnya, kemudian sampai ke 180 ini kalau kita lihat dari maksimum yang sebelumnya, berarti dia harusnya nilainya sama dengan ketika sudutnya 60 derajat ya, 60 derajat kira-kira ada di sini. Berarti bisa ditarik garis sehingga diperoleh grafik lengkapnya seperti ini ya. Nanti diperbagus. Oke, gitu ya. Tapi sebenarnya gimana cara mencari nilai Y-nya ketika si sudutnya ini 60 derajat atau 180 derajat? Ya sama ketika kita mencari titik potong di sumbu Y. Berarti si sudutnya kita masukkan sebesar 180 derajat. Coba ya ditulis ya. Di situ kan kita fungsinya punya Y sama dengan 3 cos 3X. X-nya diganti dengan 180 derajat. Itu lanjutnya dikurangi 60 derajat ditambah 3. Sehingga kita punya 3 cos 3 dikali 180 derajat berapa? 540 ya, dikurangi 60 derajat tuh 480 derajat ditambah 3. Nah, nih cos
480 derajat, ini kan sudah 1 putaran lebih, berarti dia bisa dikurangi 1 putaran nih. Jadi kan 480 dikurangi 1 putaran itu 360, sehingga dia nilainya sama dengan cos berapa? 480 dikurangi 360. 120 ya. Nah, cos 120 itu adalah negatif setengah. Sehingga di sini kita punya 3 dikali negatif setengah ditambah 3. 3 dikali negatif setengah itu negatif 1,5. Negatif 1,5 ditambah 3 tuh jadi 1,5. Nah, jadi di sini dia nilainya adalah 1,5. Seharusnya di sudut yang 60 derajat nilainya juga 1,5. Nanti kalian coba hitung sendiri ya.